Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Bapak Sulfikri SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Alivia Buana Cina dengan NIM 230404500010 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baik, jadi materi yang pertama yaitu perkembangan dan pertumbuhan psikososial. Jadi yang pertama yang dibahas yaitu definisi dan maksud dari perkembangan psikososial. Jadi, psikososial adalah perkembangan manusia dalam bentuk tingkah laku, hubungan, dan interaksi, serta bagaimana pikiran, perasaan, emosi, dan tindakan tersebut dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain, pengalaman sosial atau situasi sosial yang ada di sekitarnya. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial, di mana kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Psikososial juga diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi pada diri individu, mencakup aspek psikis dan aspek sosial. Adapun aspek psikis mencakup kondisi jiwa, pikiran, emosi atau perasaan, perilaku, hal-hal yang diyakini, sikap, persepsi, dan pemahaman diri. Dan aspek sosial mencakup adanya tatanan sosial, hubungan dengan orang lain, sistem kekerabatan, agama atau religi, serta keyakinan yang berlaku dalam suatu tatanan di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya berikut definisi dan pengertian psikososial dari beberapa ahli atau sumber buku dan referensi. Yang pertama yaitu menurut Kiara tahun 2019, psikososial adalah hubungan yang dinamis dalam interaksi antar manusia, di mana tingkah laku, pikiran, dan emosi dalam diri individu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau pengalaman sosial yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menurut Syam tahun 2014, psikososial adalah usaha untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain yang kehadirannya boleh jadi sebenarnya dibayangkan atau disiratkan. Yang ketiga, menurut Garungan, psikososial adalah pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial yang terjadi karena adanya interaksi antar individu dengan individu lainnya. Dan selanjutnya yang keempat, menurut Yane tahun 2013, psikososial adalah perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antara kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologis individu dan kemampuan-kemampuan pada suatu sisi dan harapan-harapan atau tuntutan sosial pada sisi lain. Baik, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkembangan psikososial. Baik, tahapan-tahapan perkembangan psikososial yaitu menurut Erikson, kepribadian dan keterampilan sosial setiap individu dapat berkembang dalam 8 tahap yang mencakup seluruh tentang kehidupan. Pada setiap tahap, seseorang dihadapkan pada krisis psikososial yang perlu diselesaikan. Kepribadian seseorang dibentuk oleh cara mereka menanggapi setiap krisis ini. Adapun 8 tahapan tersebut meliputi yaitu 1. Tahap trust versus mistrust, lahir sampai 18 bulan. Tahap pertama dari teori perkembangan psikososial Erikson adalah trust versus mistrust, atau kepercayaan versus ketidakpercayaan, yang dimulai saat lahir dan berlangsung hingga sekitar usia 18 bulan. Ini merupakan tahap paling mendasar dalam kehidupan di masa ini. Bayi sangat bergantung dan mengembangkan kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuhnya, yaitu orang tua.
Pada titik perkembangan ini, anak sangat bergantung pada orang yang mengasuhnya dalam memenuhi semua yang mereka butuhkan untuk bertahan, termasuk makanan, kasih sayang, kehangatan, dan keamanan. Yang kedua yaitu tahap otonomi versus rasa malu, usia 18 bulan sampai 3 tahun. Di tahap ini, keterampilan fisik anak-anak tumbuh saat mereka menjelajahi lingkungan mereka dan belajar untuk lebih mandiri. Mereka memulai melakukan tindakan dasar sendiri dan membuat keputusan sederhana mengenai hal-hal yang mereka sukai dengan membiarkan anak-anak membuat pilihan dan mendapatkan kendali atas dirinya sendiri. Orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa otonomi. Jika tahap ini gagal karena anak hidup dalam lingkungan yang terkontrol, maka dapat menghasilkan rasa malu dan selalu meragukan kemampuan mereka untuk mengurus diri sendiri. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap inisiatif versus rasa bersalah mulai dari usia 4 tahun. Tahap ketiga perkembangan psikososial terjadi selama tahun-tahun prasekolah. Selama tahap ini, seorang anak belajar untuk memulai interaksi sosial dan aktivitas bermain dengan anak-anak lain. Anak-anak juga banyak bertanya pada tahap ini. Anak yang berhasil pada tahap ini akan merasa mampu memimpin orang lain. Lalu, untuk anak yang gagal melewatinya yang disebabkan karena terlalu dikendalikan atau dibuat merasa bahwa pertanyaan mereka mengganggu, akan memiliki sikap yang sering meragukan diri dan kurangnya inisiatif. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu tahap ketekunan versus rasa rendah diri mulai dari usia 5-12 tahun. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntutan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap kelima, tahap identitas versus kebingungan usia 12-18 tahun. Tahap ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas diri yang akan terus mempengaruhi perilaku perkembangan selama sisa hidup seseorang. Mereka yang menerima dorongan dan kekuatan yang tepat melalui eksplorasi pribadi akan memiliki identitas diri yang kuat, perasaan kemandirian, dan kontrol. Kegagalan dalam tahap ini menyebabkan rasa tidak aman, bingung tentang diri mereka sendiri, dan masa depan. Selanjutnya yang keenam yaitu keintiman versus isolasi mulai usia 18-40 tahun. Tahap ini meliputi masa dewasa awal ketika seseorang mengeksplorasi hubungan pribadi dengan orang lain. Di rentang usia ini, seseorang perlu membentuk hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Sukses melewatinya akan mengarah pada hubungan yang kuat, sementara akan menghasilkan rasa kesepian dan isolasi. Yang ketujuh yaitu generativitas versus stagnasi usia 40 hingga 65 tahun. Di masa ini, seseorang menentukan kembali prioritasnya dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membesarkan anak-anak produktif di tempat kerja dan terlibat dalam kegiatan organisasi masyarakat. Kesuksesan pada tahap ini akan mengarah pada perasaan berguna dan memiliki rasa pencapaian, sementara kegagalan akan membuat seseorang merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia.
Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap integritas versus keputusasaan usia sampai 66 tahun. Tahap terakhir dalam teori perkembangan psikososial Erikson adalah integritas versus keputusasaan. Tahap ini dimulai sekitar usia 66 tahun dan berlanjut selama sisa hidup seseorang. Selama tahap ini, seseorang akan memfleksikan kehidupan dan pencapaian mereka, serta menerima kenyataan bahwa kematian tidak dapat dihindari. Menurut Erikson, jika seseorang merasa hidupnya tidak produktif atau jika seseorang memiliki rasa bersalah atas hal-hal yang terjadi di masa lalu, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan putus asa. Kemudian ketika sukses pada tahap ini akan mengarah pada perasaan puas dan merasa bijaksana. Itu dia ulasan mengenai tahap perkembangan psikososial berdasarkan teori dari Erikson. Adanya teori ini diharapkan dapat menjadi tips yang membantu untuk memikirkan beberapa konflik dan tantangan berbeda yang mungkin dihadapi seseorang saat menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial menurut Solzhenitsyn tahun 2014, yaitu yang pertama stimulasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga status kesehatan, yang keempat lingkungan, dan yang kelima teman sebaya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik perkembangan remaja. Jadi yang pertama kita masuk ke pengertian masa remaja. Remaja dalam bahasa aslinya disebut dengan adolescence, berasal dari bahasa adolescer yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan, perkembangan lebih lanjut. Istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti mencakup kematangan mental, emosional, fisik, dan Hurlock 1991. Pandangan tersebut didukung oleh Piaget yang menyatakan bahwa secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana anak tidak merasa berada di bawah tingkat yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Berikut menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Erikson, masa remaja adalah masa yang akan melalui krisis di mana remaja berusaha untuk mencari identitas diri, search for self-identity. Dan yang kedua, menurut Stanley Hall, masa remaja merupakan masa di mana dianggap sebagai masa topan badai dan stres, storm and stress, karena mereka telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib sendiri. Kalau terarah dengan baik, maka ia akan menjadi seorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab. Tetapi kalau tidak terbimbing, maka bisa menjadi seorang yang tak memiliki masa depan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap periode perkembangan masa remaja, yaitu yang pertama masa remaja awal, tepatnya pada usia 11-14 tahun. Yang kedua masa remaja pertengahan, usia 14-17 tahun, dan masa remaja akhir usia 17-20 tahun. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan remaja. Menurut Blair and Jones tahun 1964, Bansuki 1981 mengemukakan sejumlah ciri khas perkembangan remaja berbagai berikut. 1. Mengalami perubahan fisik, pertumbuhan paling pesat dibandingkan dengan periode perkembangan sebelum maupun sesudahnya. Pertumbuhan fisik pada permulaan remaja sangat cepat. Tulang-tulang badan memanjang lebih cepat sehingga tubuh nampak makin besar dan kokoh. Demikian juga jantung, pencernaan, ginjal, dan berbagai organ tubuh bagian dalam bertambah kuat dan berfungsi sempurna. Yang kedua yaitu memiliki energi yang berlimpah secara fisik dan psikis yang mendorong mereka untuk berprestasi dan beraktivitas. Periode remaja merupakan periode paling kuat secara fisik dan paling kreatif secara mental sepanjang periode kehidupan manusia. Yang ketiga, memiliki fokus perhatian yang lebih terarah kepada
teman sebaya, dan secara berangsur melepaskan diri dari keterkaitan dengan keluarga, terutama orang tua. Dalam beberapa aspek, keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari orang tua belum dibarengi dengan kemampuan untuk mandiri dalam bidang ekonomi. Yang keempat, memiliki ketertarikan yang kuat dengan lawan jenis. Pada periode ini, remaja sudah mulai mengenal hubungan lawan jenis, bukan hanya sekedar sebagai kawan, akan tetapi hubungan sudah mulai cenderung mengarah kepada saling menyukai. Dan yang kelima, memiliki keyakinan kebenaran tentang keagamaan. Pada masa ini, remaja berusaha menemukan kebenaran yang hakiki. Apabila remaja mampu menemukannya dengan cara yang baik dan benar, maka ia akan memperoleh ketenangan, dan sebaliknya, bila merasa tidak menemukan kebenaran hakiki, keyakinannya tentang agama akan menjadi goyah. Dan yang keenam, memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemandirian. Kemandirian remaja biasanya ditunjukkan pada kemampuan mereka dalam mengambil keputusan terkait dengan kegiatan dan aktivitas mereka. Yang ketujuh, berada pada periode transisi antara kehidupan masa kanak-kanak dan kehidupan orang dewasa. Oleh karena itu, mereka akan mengalami berbagai kesulitan dalam hal penyesuaian diri untuk menempuh kehidupan sebagai orang dewasa. Mereka bingung dalam menghadapi diri sendiri dan sikap-sikap orang di sekitar mereka yang kadang memperlakukan mereka sebagai anak, namun di sisi lain menuntut mereka bertingkah laku dewasa. Dan yang kedelapan yaitu pencarian identitas diri. Pencarian identitas diri merupakan suatu kekhasan perkembangan untuk mengatasi periode transisi seperti dikemukakan sebelumnya. Remaja ingin menjadi seorang yang dianggap benar dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, remaja memerlukan keyakinan hidup yang benar untuk mengarahkan mereka dalam bertingkah laku. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk perilaku remaja. Nah, faktor-faktor pembentuk perilaku remaja yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan potensi yang sudah ada pada diri seseorang sejak lahir. Mariana mengungkapkan, harga diri dan kecerdasan merupakan faktor internal yang paling berpengaruh terhadap perilaku sosial. Harga diri yaitu sejauh mana individu memandang dan menghargai dirinya sendiri sehingga ia mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Dan menurut Crash dalam Mariana, peningkatan derajat harga diri dapat membawa seseorang kepada inisiatif sosial, sedangkan penurunan derajat harga diri dapat membawa seseorang pada sifat agresif dan tidak bersahabat. Faktor kecerdasan yaitu kemampuan secara kognitif yang dimiliki oleh individu. Seseorang dapat berperilaku berbaik, bergaul secara efektif apabila ia memiliki kecerdasan sosial. Melalui kemampuan seseorang mampu menangkap pesan-pesan dari suatu perilaku serta mampu memahami perilaku sosial yang harus ditampilkan dalam hubungan sosial. Yang kedua atau yang ke-B, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pengalaman atau lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku sosial siswa. Antara lain yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dan yang paling dekat tempat belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Hubungan dengan anggota keluarga mempengaruhi perilaku sosial anak terhadap orang lain di luar lingkungan rumah. Perilaku dan sikap sosial mencerminkan perilaku yang baik dan diterima di rumah. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mandiri dan mampu mengembangkan potensi dirinya, baik
aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Dan yang ketiga yaitu teman sebaya. Proses sosialisasi remaja dengan teman sebaya menurut Hurlock yaitu A. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Artinya dalam kelompok terbagi aturan bagi anggota kelompoknya. Nah, misalnya komunikasi dengan baik dan menarik dapat dimengerti kelompoknya. Selanjutnya itu belajar memainkan peran yang diterima, artinya aturan kelompok memiliki kebiasaan yang telah ditentukan dan disepakati oleh anggotanya. Dan yang selanjutnya perkembangan sikap sosial, artinya remaja dituntun bergaul dengan baik dan harus menyukai orang lain dan aktivitas sosial kelompoknya. Selanjutnya yang keempat, media massa. Pesatnya kemajuan teknologi memudahkan remaja untuk memperoleh informasi dan komunikasi dengan cepat. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.